Praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini membahas tentang difusi asam salisilat atau natrium salisilat dalam difusi agar. Adapun dasar teori pada praktikum kali ini yaitu koefisien difusi adalah suatu kemampuan bahan terlarut yang dapat melewati suatu luasan tertentu tiap unit waktu yang sebanding dengan gradien konsentrasi bahan terlarut pada daerah tersebut. Larutan yang paling mudah untuk diamati dalam keadaan yang tidak konstan atau stabil berupa larutan-larutan yang tampak bersinar ketika melewati cahaya laser. Difusi sendiri adalah peristiwa perpindahan partikel dari lingkungan dengan konsentrasi tinggi menuju lingkungan dengan konsentrasi rendah. Proses difusi menjadi proses penting pada sistem tubuh manusia, seperti difusi oksigen dan karbon dioksida dalam sistem pernapasan, difusi karbon pada sinaps dan difusi saraf, difusi beberapa molekul yang terdapat pada ginjal untuk mempertahankan homeostasis darah dalam sistem urinari dan difusi zat atau obat dalam bagian tubuh manusia. Difusi berdasarkan hukum Fick, laju difusi dalam arah itu sebanding dengan gradien konsentrasi. Sedangkan menurut hukum Fick 2, perubahan konsentrasi terhadap waktu dalam daerah tertentu sebanding dengan perubahan dalam perbedaan konsentrasi pada titik itu. Difusi sendiri itu dapat diartikan perpindahan zat, padat, cair, ataupun gas dari larutan konsentrasi tinggi atau hipertonis ke larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonis. Dengan kata lain, setiap zat akan berdifusi menuruni gradien konsentrasinya. Hasil dari difusi ini adalah konsentrasi yang sama antara larutan tersebut, dinamakan isotonis. Nah, kecepatan zat berdifusi melalui membran tidak hanya tergantung pada gradien konsentrasi, tetapi juga pada besar muatan dan daya larut dalam lemak atau lipid. Nah, proses difusi itu berjalan terhadap waktu. Karakteristik titik ekstrim akan bergeser menjauh terhadap waktu pola intervensi kedua rumbai terbentuk. Perhitungan koefisien difusi dari larutan itu didasarkan pada pengukuran jarak pergeseran rumbai antara pusat-pusat kedua pola rumbai pada interferogram pada waktu T1 dan T2. Nilai D kemudian disubstitusikan pada persamaan untuk mendapatkan nilai koefisien difusi larutan. Prosedur kerja dari praktikum kali ini yakni disiapkan 6 buah cawan Petri yang telah berisi media agar dan telah didinginkan. Kemudian, tambahkan 2 ml besi 3 klorida ke dalam masing-masing cawan Petri sampai menutupi semua permukaan agar. Selama 2 menit, kemudian dituang sisa larutan besi 3 klorida, kemudian keringkan agar dengan menggunakan kertas saring. Lalu, dibuat 4 lubang pada masing-masing cawan Petri dan diletakkan sediaan uji dengan jumlah yang sama, 2 lubang untuk salep asam salisilat dan 2 lubang untuk salep natrium salisilat pada satu cawan Petri. Kemudian dilakukan kembali hal di atas untuk basis krim O/W dan W/O dan disimpan cawan Petri dalam kulkas selama 30 menit. Diamati percobaan yang terjadi dan biarkan pada suhu kamar serta amati percobaan yang terjadi setelah 2 dan 3 jam. Praktikum biofarmasetika dan farmakokinetika kali ini membahas mengenai difusi asam salisilat atau natrium salisilat ke dalam media agar. Praktikum kali ini dilakukan dengan tujuan agar praktikan mengetahui pengertian dari difusi secara umum, mengetahui dan memahami proses difusi zat aktif dari sediaan secara semi kuantitatif, mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kecepatan difusi zat, serta agar mahasiswa dapat mengetahui konsep dasar difusi itu sendiri. Konsep dasar dari difusi berkaitan dengan perpindahan zat atau massa molekul yang disebabkan karena adanya perbedaan konsentrasi aliran molekul melalui suatu batas, misalnya suatu membran polimer. Terbentuknya lemari pendingin atau lemari es digunakan untuk percobaan atau pengamatan proses difusi yang terjadi antara sediaan uji dengan media agar yang diletakkan pada suhu rendah. Hal ini dikarenakan laju difusi dipengaruhi oleh suhu dan temperatur. Laju difusi untuk zat yang berbeda dipengaruhi oleh permeabilitas membran. Uji difusi dapat digunakan untuk memperoleh parameter kinetik transport obat melalui membran usus serta mempelajari pengaruh komponen penyusun sediaan terhadap profil transport obat.
Alasan mengapa penggunaan medium agar pada praktikum kali ini dikarenakan medium agar memiliki permukaan yang berpori atau bersifat semi-permeabel sehingga dapat mempermudah proses difusi asam salisilat. Selain itu, medium agar juga bersifat transparan dan tidak berwarna atau bening sehingga dapat mempermudah proses pengamatan terhadap laju difusi sediaan uji dan tidak mengganggu pengamatan terhadap ketajaman dan kedalaman warna yang terbentuk pada medium agar akibat reaksi besi 3 klorida atau FeCl3 dengan asam salisilat. Pengamatan kecepatan proses difusi pada praktikum kali ini lebih cepat pada suhu yang tinggi. Hal ini dikarenakan ditandai dengan adanya terbentuknya warna ungu tua. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik dan laju gerak partikel menjadi semakin cepat, sehingga proses difusi juga semakin cepat. Berdasarkan data hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa laju difusi asam salisilat terbesar terdapat pada medium agar yang diletakkan pada suhu kamar. Hal ini dikarenakan laju difusi dipengaruhi oleh suhu atau temperatur. Semakin tinggi suhu, partikel mendapatkan energi untuk bergerak dengan lebih cepat, sehingga semakin cepat pula kecepatan atau laju difusinya. Kesimpulan pada praktikum biofarmasetika farmakokinetika kali ini: 1. Difusi merupakan perpindahan zat dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. 2. Media agar merupakan media yang bersifat semi-permeabel sehingga sangat cocok digunakan pada praktikum difusi pada kali ini. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju difusi terdiri dari ukuran partikel, luas suatu permukaan area, ketebalan membran, laju koefisien partisi, koefisien difusi, dan juga viskositas. 4. Laju difusi pada suhu kamar lebih cepat dibandingkan dengan suhu kulkas dikarenakan kenaikan suhu berbanding lurus dengan laju difusi. 5. Laju difusi asam salisilat lebih cepat dipengaruhi oleh ukuran partikel asam salisilat yang lebih kecil dibandingkan natrium salisilat.